Dia sih belum bilang apa-apa. Tapi sekarang, aku harus mempertahankan statusku sebagai Nyonya Yan. Wei Wei. Keluarga Yan sudah menunggumu bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Selamat ulang tahun. Aku benci kamu. Jangan pernah muncul di rumahku lagi. Tuan putri yang cantik begini nanti bisa jelek loh kalau menangis. Aku nggak nangis kok. Aku juga mau kembang api yang cantik kayak gitu. Nah, begitu dong. Jangan pernah tunduk pada orang yang menindasmu. Ah. Hehehe. Sudah ada kabar tentang dia? Belum, Presdir Yan. Sepertinya ada sedikit masalah di pihak Nyonya. Aku ingin bertemu denganmu. Tuh kan, lihat tidak? Lihat nggak? Iklan Civic udah diganti jadi Lin 11. Terus lihat deh, ada akun gosip yang nyebarin foto-foto lama kamu. Katanya kamu jadi simpanan om-om. WeChat produser Zhang yang kemarin itu. Sekarang udah nggak pernah balas pesanku lagi. Ya ampun, om-om apanya? Dia tuh baru umur 30 tahun. Emangnya itu poinnya? Tuan sponsor, tolong beresinnya. Tunggu, tuan sponsor geraknya secepat ini ya. Semuanya udah hilang loh. Bahkan akunnya Lin 11 sampai diblokir. Hah? Bos yang telepon buat ngecek keadaanmu tuh. Ini asistennya. Halo. Nyonya, apa Anda puas dengan hasil penyelesaian masalah ini? HM dia di mana? Presdir sedang ada di kantor lantai atas. Apa nanti malam dia pulang? Kalau soal itu, saya kurang tahu pasti. Tapi, saya pasti akan sampaikan ke Presdir. Kalau Nyonya sangat merindukannya. Enggak, aku enggak kangen. Kalau Nyonya tidak ada perlu lagi. Saya permisi mau lanjut kerja dulu. Lin Weiwei, bukannya akunku cuma punya 2 juta pengikut. Kamu pasti suruh keluarga Ye turun tangan, kan? Lin Xin, apa kamu nggak tahu aturan? Sejak kapan acara pertemuan 2 keluarga boleh disebar fotonya? Kalau bukan aku yang bantu beresin masalahmu. Kamu pikir, kamu masih bisa ikut acara keluarga lagi ke depannya? Nggak usah gertak aku deh. Kamu sendiri yang rela jadi budak. Bahkan ngumumin pernikahan aja kamu nggak berani. Sekarang kamu mau nyeret keluarga buat nemenin kamu. Jadi anjing piaraan keluarga Ye. Oke. Sana kalau mau umumin. Soal tuan sponsorku itu aku malah nggak sabar nih. Kita lihat aja, siapa yang bakal sial pada akhirnya. Apa sih yang lo sombongin? Keluarga yang itu sama sekali nggak peduli sama lo. Lo itu paling banter cuma jadi pajangan rumah, istri orang kaya yang merana. Lagi pula, lo pasti belum tahu, kan? Cinta pertamanya Tuan Yan sudah kembali. Lagi pula, lo pasti belum tahu, kan? Cinta pertamanya Tuan Yan sudah kembali. Gue mau lihat, sampai kapan lo bisa bertahan jadi Nyonya Yan. Karena, kalian semua sangat mendambakan posisi Nyonya Yan ini. Maka gue bakal duduk manis dan mempertahankannya sekuat tenaga. Biar lo sadar, nggak sembarang orang pantas bersanding di posisi ini. Oke. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Ya ampun. Perusahaan Xinghe udah gila kali, ya? Bisa-bisanya menandatangani kontrak macam begini. Lebih tepat kalau lo bilang Lin Jia yang gila. Membesarkan anak kandungnya sendiri cuma buat dijadikan alat demi kepentingan keluarga. Pria itu beda sama kamu. Pernikahanmu dengan keluarga Yan itu kan sudah diatur sama Tuan Besar. Sekalipun Jiang 11 itu sampai hamil. Kalau Tuan Besar Yan tidak memberi restu, dia nggak bakal bisa menginjakkan kaki di rumah keluarga Yan. Tuan Besar Yan tidak merestuinya. Justru itu yang bikin Tuan Yan makin susah melepaskannya. Apa benar dia yang nggak bisa melepaskan? Atau justru kamu yang lebih susah melepaskannya? Aku berani taruhan. Sponsor kayamu itu pasti nggak bakal pulang malam ini. Kok kamu pulang? Sini. Aku kira kamu nggak akan pulang.
Pemeran utama wanita untuk filmnya sutradara Wang masih belum diputuskan. Aku pengen coba. Bantu kasih jalan buat aku dong, boleh ya? Telepon saja asisten khususku. Nanti dia yang urus. Aku maunya kamu sendiri yang mengiyakan. Biar aku bisa berterima kasih sama kamu dengan lebih spesial. Oh ya. Terus, habis kamu berterima kasih. Setelah itu, karena aku sudah bikin kamu seneng banget. Berarti giliran kamu yang ngasih aku hadiah. Kamu mau apa? Apa aja boleh, kok. Sekalipun itu yang paling mahal se-Hong Kong. Emangnya ada barang yang gak bisa aku beli? Aku pengin hati kamu. Li Weiwei, kita kan udah sepakat buat gak main perasaan. Emangnya, apa yang kurang dari aku? Kamu bahkan gak ngasih aku kesempatan buat nyoba. Udah berapa lama kamu ikut aku? 7 bulan. Aku tahu, Yang Jia itu emang dingin dari kecil. Nggak pernah mau terlalu dekat sama siapapun. 7 bulan selalu sama-sama. Buat dia, ini pasti udah hampir sampai batasnya. Kalau gitu, harusnya kamu tahu aturanku. Aku paling gak suka ditantang. Aku jauh lebih ngerti dari siapapun. Kalau pengin hubungan yang rapuh ini, bertahan sedikit lebih lama. Aku harus terus pura-pura jadi cewek penurut. Dan taat sama semua aturan yang dia bikin. BUC. Halo. Keluar, temuin aku. Gak ada waktu. Yang Jia, aku kasih kamu waktu 30 menit. Kamu CPD itu. Aku hitung sampai 3. Terus aku bakal telepon cowok lain 32. Aku hitung sampai 3. Terus aku bakal telepon cowok lain 32. Lin Weiwei, kamu ini kenapa sih sebenarnya? Kamu sadar betul gimana posisi kamu sama Yang Jia? Terus ngapain pakai acara ngerajuk segala? Kalau aku beneran nekat telepon Yang Jia, apa dia bakal muncul dalam waktu 30 menit? Telepon kayak gitu, cuma bisa aku lakuin sekali aja. Dan hubungan kita pasti bakal langsung tamat, kan? Ah ah ah. Ternyata beneran kakak ipar, ada yang luka nggak? Kok kamu bisa lari ke sini sendirian? Yan Jia mana? Sini, aku antar. Ayo masuk mobil. Antar aku pulang aja, ya oke. Jintang, kamu kenal sama Jiang 11. Jintao, kamu kenal sama Jiang 11. Halah, di circle kita, siapa sih yang gak kenal dia? Cewek yang asalnya dari kampung. Dia itu perempuan pertama yang dibolehin Kak Jia selalu ada di sampingnya. Kak Jia beneran serius sama dia dimanjainnya udah gak masuk akal. Seorang Kak Jia aja sampai rela dipanggil kapanpun dia mau. Minta apapun pasti dituruti kayaknya cuma dia satu-satunya. Kak Jia sih emang gak pernah pelit ngasih aku uang sama hadiah. Tapi kalau sampai rela dipanggil kapan aja, terus dibawa kemana-mana, aku sih bayangin aja nggak berani. Dan pas Kak Jia lagi sayang-sayangnya sama dia, ya, dia malah putar balik terus nyampakan Kak Jia gitu aja. Gila, kan? Jahat banget di seluruh lingkaran pergaulan kita. Mana ada perempuan lain yang berani ngelakuin hal nekat kayak gitu. Terus Kak Jia nggak coba ngejar dia lagi. Kak Jia mana pernah sih jatuh sejatuh itu? Selama ini kan selalu perempuan yang ngejar-ngejar dia. Cuma Jiang 11 satu-satunya yang nggak bisa dia kendalikan. Mana sudi dia ngalah dan ngaku kalah gitu aja. 3 gigi depanku ini rontok dihajar sama Kak Jia. Gara-gara Jiang 11. Loh kenapa? Aku kasih tahu satu hal ya sama kamu. Soal perasaan jangan pernah main hati beneran sama Kak Jia. Maksudnya? Jangan bilang kamu beneran jatuh cinta ya sama dia. Jangan bodoh deh, dia gak bakal pernah cinta sama kamu. Kamu pengen lihat Jiang 11 kayak gimana? Makasih.
Kok minum sendirian aja? Lagu ini. Aku nggak suka lagu ini. Lagu ini kan terkenal banget. 2 hari lagi aku ada acara malam. Makanya sekarang aku harus sering-sering latihan. Udah ku bilang, nggak boleh. Nggak, aku nggak akan batalin. Kenapa sih? Apa gara-gara perempuan itu? Karena lagu ini lagu yang dia nyanyiin buat kamu, kan? Lagu spesial milik kalian berdua. Makanya aku nggak pantas nyanyiin lagu ini. Bos, barusan di jalan aku papasan sama cewek kakak. Mobilnya kecelakaan. Kan kita udah sepakat 30 menit. Kamu telat. Kamu ternyata masih aja sama seriusnya kayak dulu. Ya, lagi pula, ini kan lagu kesukaan kamu. Kamu masih ingat? Aku tuh udah lama gak suka. Apalagi jadi tontonan orang-orang yang gak penting. Bukannya dulu kamu paling suka keramaian. Orang itu bisa berubah. Li Weiwei udah sejauh ini, apalagi sih yang masih kamu harapin? Masa kamu bener-bener nggak ngerasa, kalau di hubungan ini, kehadiranmu itu udah nggak dibutuhin? Kamu nyuruh aku kesini, cuma buat nyanyi sama minum-minum. Tadinya ada yang mau aku omongin ke kamu, tapi kamunya sedingin ini, jadi males bahasnya. Kamu cinta sama dia. Siapa? Kamu udah tidurkan sama dia. Foto-foto di internet itu. Aku lihat jendela kaca besar di hotelnya. Jangan bilang ke aku, kalau itu bukan kamu. Emangnya aku butuh izin dari kamu? Kamu cinta nggak sama dia? Secinta kamu ke aku dulu. Dia itu istriku. Hahaha. Aku sama sekali nggak percaya. Emangnya dia semanja itu? Ya, malam ini kamu mau pulang dan tidur sama dia lagi. Terus kalau nggak sama dia, masa aku tidur sama kamu? Kamu mau? Li Weiwei, keluarga yang nggak bakal pernah cinta sama kamu. Bukannya kamu yang paling sadar soal itu. Terus, buat apa kamu sedih? Demi kamu belajar. Wei, semalam kamu pakai jurus apa? Nih. Peran utama wanita di film barunya sutradara Wang. HM. Udah pasti jatuh ke tanganmu. Nggak pakai jurus apa-apa kok. Terus, gimana sama kontrak iklan dan variety show kamu yang dibatalin itu? Kamu udah ngomong sama Presdirian, HM? Kan kita udah dapat sutradara Wang. Benar juga, sih. Ngomong-ngomong soal Presdirian. Wei. Nggak apa-apa, tenang aja. Untung saja tadi malam aku sudah memikirkannya matang-matang. Kita berdua toh dari awal cuma saling memanfaatkan. Lagi pula, posisiku sebagai nyonya yang saat ini masih belum bisa kulepas. Kebetulan di acara makan malam nanti. Bos perhiasan Ningsi juga bakal hadir. Kamu dandanlah yang cantik. Kita sekalian bicarakan soal kontrak iklannya. Tenang, nggak perlu minum alkohol. Kamu cukup tunjukkan batang hidungmu saja. Memangnya seburu-buru itu ya, Pak Hi. Wah. Nona Lin, saya kira Anda tidak jadi datang loh. Aduh, maaf sekali. Di jalan macet banget tadi. Haha. Bagaimana kalau Nona Lin bersulang dulu dengan Pak Hi sebagai tanda hormat? Wei kami ini. Nggak bisa minum alkohol. Saya manajernya. Mengingat jadwal hari ini. Memang ada sedikit masalah dalam pengaturannya. Biar saya yang minum sebagai hukumannya. Hahaha, Nona Lin ternyata tidak mau menghargai saya ya. Padahal cuma segelas minuman loh. Saya nggak suka alkohol. Saya sukanya minum teh. Nona Lin. Di acara makan malam saya, sering kok ada beberapa artis wanita yang hadir. Semuanya paling tidak bisa sedikit menjaga perasaan saya. Kamu benar-benar menolak untuk minum segelas. Kalau minum teh, akan saya temani. Tapi kalau alkohol, saya tidak bisa.
Dasar artis simpanan, berani-beraninya kamu jual mahal di depanku. Dasar artis simpanan, berani-beraninya kamu jual mahal di depanku. Memang benar ada bos kaya yang membiayai hidupku. Tapi aku juga tulus mencintainya. Kenapa? Nggak boleh ya? Pacaran sama orang kaya. Pak Hi. Biar saya saja yang minum hukumannya. Kalau begitu, saya permisi bawa Wei Wei pulang dulu ya. Ngapain juga nraktir mereka? Wah, Tuan Muda Kim sudah datang. Maafkan kami yang kurang menyambut kedatangan Anda. Kalian keluar saja dulu. Biar aku yang cuci muka. Kenapa setiap kali aku ada masalah, kamu selalu muncul? Sengaja mau menertawakanku, ya? Aku tidak menguntit rumahmu, ya. Kakak ingin bertemu denganmu. Benar juga, setiap gerak-gerik di seluruh Hong Kong. Mana mungkin bisa lolos dari pantauan keluarga Yan? Pantas saja Qin Tao muncul di saat yang sangat tepat. Pertarungan Anda hebat juga. Cuma pertarungan yang ini. Kamu datang. Padahal aku tahu pasti akan memergoki mereka berdua. Tapi kenapa rasanya masih sesakit ini? Kamu minum apa sampai mabuk begini? Tunggu sebentar. Yo. Alkohol, dong. Kamu belum pernah lihat aku mabuk, kan? Mana mungkin kamu melihatku ditindas orang? Kamu cuma pernah melihatku di sisimu. Menjadi nyonya besar yang manja dan penurut. Kamu belum pernah melihat bagaimana aku bekerja. Apalagi melihat semua penderitaanku. Pangeran impianku. Tidak akan pernah datang menaiki awan warna-warni untuk menyelamatkanku. Semua yang tertulis di surat itu bohong. Aku tahu itu. Tapi aku tidak menyangka dia tidak bisa menyelamatkanku. Karena dia sedang di sini menemani mantannya. Sebegitu sukanya kamu minum, ya. Nanti biar aku yang temani kamu minum. Di mulutku ini ada alkohol. Mau coba rasanya? Apa sih yang diinginkan wanitaku? Yang tidak bisa kuberikan. Kamu mengakui aku sebagai wanitamu. Jangan bermain kata-kata denganku. Lalu bagaimana dengan perempuan yang di luar sana? Apakah dia wanitamu juga? Alangkah baiknya jika kita tidak pernah saling mengenal. Kenapa tertawa? Bos Yan ada tepat di luar sana. Tapi kamu malah menggodaku di sini. Apa pantas? Memangnya di rumahmu tidak ada kasur, ya? Ini yang namanya mantan. Semuanya udah nungguin kamu buat grebek mereka lo, ayo jalan. Giliran siapa sekarang? Keluarin ini, sepasang kartu 4. Maaf ya, semuanya. Aku pamit pulang duluan. Kakak ipar, kamu. Ye Jia, sekarang kamu mulai berani bermesraan di depanku, ya? Kamu cium dia di bagian mana? Berapa kali? Di seluruh tubuh. Cheng Yuan, pulang ke rumahmu sekarang juga. Memangnya sebagai apa kamu bersamaku, wanita simpanan? Aku tahu pernikahan kalian berdua itu cuma sebatas kontrak. Asalkan aku mau kembali. Kamu pasti akan membatalkan kontrak itu. Aku tahu pernikahan kalian berdua itu cuma sebatas kontrak. Asalkan aku mau kembali. Kamu pasti akan membatalkan kontrak itu. Dulu sudah pernah kuberikan padamu. Tapi kamu sendiri yang menolaknya. Gelar Nyonya Yan itu bukan apa-apa. Asalkan tuan besar di keluargamu merestui. Wanita manapun juga bisa mendapatkannya. Tapi aku ingin jadi satu-satunya. Yang tak ada duanya.
menjadi wanita yang paling bertahta di hatimu. Aku sudah terlalu memanjakanmu, ya kan? Kamu pikir aku tidak sepenurut dirinya, kan? Tapi bukankah sifatku yang seperti ini yang kamu cintai? Seorang wanita yang tidak bisa kamu taklukkan. Itulah yang paling tidak bisa kamu lupakan, bukan? Begitukah anggapanmu tentangku? Kalau bukan begitu, kenapa kamu tidak pergi ke catatan sipil bersamanya? Kenapa hubungan kalian tidak diumumkan saja ke publik? Melihat dia dihujat habis-habisan di internet, tapi kamu malah diam saja. Coba kalau posisinya diganti jadi aku. Apa kamu bakal tega? Keluarga yang aku sama sekali tidak mencintainya. Tunggulah sampai aku kembali nanti. Sudahlah, jangan membohongi dirimu sendiri. Apa yang dia bilang itu benar. Kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku. Kamu salah. Aku menikah dengannya karena dia bisa membuatku bahagia. Ini adalah keputusan kami berdua. Keputusan untuk tidak mempublikasikan hubungan kita, sama sekali bukan urusanmu. Tianjia, aku benar-benar muak. Jangan coba-coba memancingku. Kamu dengar nggak? Dengar nggak? Aku nggak mau mempelajarinya. Ini kan cuma syuting satu film saja. Wei, apa kamu harus banget mengosongkan seisi rumah dan membawa semuanya ke sana? Kita akhiri saja semuanya di sini. Orang yang pergi lebih dulu selalu jadi yang paling susah kamu lupakan, kan? Yan Jia. Tapi kali ini aku mau kamu ingat, kalau yang pergi lebih dulu itu adalah aku. Syutingnya sudah berjalan 1 minggu loh. Kamu masih belum berniat menghubungi Bos Yan. Dia sudah punya cinta pertamanya. Mana mungkin dia bakal ingat sama aku? Oh, kakak ipar. Tenang saja, aku akan bantu mengawasinya untukmu. Yan Jia jamin, gak akan membiarkan si Jiang 11 itu menang. Nggak usah, kita sudah benar-benar berakhir. Hah? Aku? Wei, coba kamu lihat. Kalau trending topik ini terus naik seperti ini, dan pihak sponsor sampai membatalkan kontrak dengan kita nggak bakal sanggup bayar uang ganti ruginya. Wei, mendingan kamu cari bos yang lagi saja deh. Kak Jia, kakak ipar kena masalah. Hah? Trending topik apa sih? Si brengsek Higuang itu memang cari mati. Berani-beraninya dia main kotor di belakangku. Terus bagaimana dengan pihak media? Istriku tidak semudah itu untuk ditindas. Tapi batalkan saja proyek keluarga Hi yang di kota selatan itu. Istri, apa maksudmu? Inikah alasan kamu selalu mengabaikanku akhir-akhir ini? Jiang 11 sudah kukatakan dengan sangat jelas kepadamu. Aku paling tidak suka ada orang yang menantangku. Apalagi sampai berani merusak aturanku. Lagi pula, apa urusanku dengan istriku? Perlu kujelaskan padamu. Wei, asam lambungmu kambuh lagi semenjak mulai syuting. Apa kamu benar-benar harus datang ke pesta minum itu? Sekarang semuanya cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Uang penalti dari beberapa merek sponsor ini terlalu besar. Aku harus pergi ke pesta minum itu, memaksakan diri untuk tersenyum dan berbasa basi. Setidaknya bisa bikin mereka sedikit melunak. Andai saja Pak Yan ada di sini. Cih. Benar saja, nggak ada balasan. Nona Lin, ayo tambah segelas lagi. Ah, oke. Kok minum sebanyak ini sih? Lagi banyak masalah begini, kamu malah gak nyari aku. Kan kamu yang nggak mau sama aku. Biar A11 yang antar kamu pulang. Gak usah. Hentikan mobilnya, aku mau muntah.
Stop. Li Weiwei, aku pernah bilang, kan? Kalau mau minum, kamu cuma boleh minum sama aku. Kamu pikir aku ini menyedihkan banget, ya? Menyedihkan. Coba sebut perempuan mana di seluruh Hong Kong yang hidupnya lebih enak dari kamu. Iya, kalau dari segi materi, memang begitu. Terus, apalagi yang bikin kamu gak puas? Tapi yang aku mau itu bukan uang. Yang aku pedulikan itu Jiang 11. Ngapain juga kamu pusingin dia? Oh sekarang, kamu kan yang ada di sisiku. Semua yang kamu mau, pasti bakal aku kasih. Tapi jangan minta ke aku hal yang bukan hakmu. Sadar dirilah sedikit sama posisimu. Li Weiwei. Li Weiwei. Oke. Hari ini, biar ku perjelas semuanya ke kamu. Aku nikah sama kamu, itu karena aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Demi mempertahankan hubungan ini, tiap hari aku rela ngalah dan mengorbankan perasaanku. Aku selalu nurutin semua maumu. Aku bareng sama kamu, itu karena aku cinta. Bukan karena kamu itu orang kaya raya. Nggak usah ceramahin aku soal apa yang bukan hakku. Aku yang salah. Aku benar-benar salah besar. Orang yang gak cinta sama aku sama sekali gak pantas buat ku cintai. Terus kenapa? Jadi sikap penurut dan rasa gak pedulimu itu, semuanya cuma pura-pura. Cuma demi bisa nikah sama aku. Iya, semuanya cuma pura-pura. Aku peduli sama Jiang Xin. Aku peduli setengah mati. Jembatan Baja nomor 101. Cari orang buat jemput dia pulang. Bagus-bagus banget. Aktingnya lumayan juga, ya. Kalian sudah dengar belum? Lin Weiwei kehilangan semua kontrak iklannya. Beberapa rumah produksi juga sudah putus kontrak sama dia. Kasihan deh, salah sendiri terlalu sombong sampai menyinggung orang. Pasti dibuang lagi sama om senangnya, kan? Rasain. Namanya juga orang lagi sedih. Tentu saja akting nangisnya jadi yang paling jago sekarang. Weiwei, ayo. Kita masuk sama-sama. Muka kamu kenapa ini? Ada yang mukul aku. Habis dipukul kok malah kelihatan senang begitu. Sudahlah, kakak ipar kan badannya rapuh. Kena pukul sedikit gak bakal sakit kok. Besok dikompres es juga pasti sembuh. Sakit banget, tahu. Siapa suruh kamu cari gara-gara sama dia? Tapi kamu beneran gak mau ngurusin dia lagi? Sepertinya keluarga Lin sudah punya rencana lain. Keluarga Yan. Sini. Sakit? Enggak. Asing, bisa tolong carikan aku pengacara? Enggak. Soal uang ganti rugi itu, kamu gak usah kepikiran lagi. Presdirkin kemarin sudah membereskan semuanya sama mereka. Sudah kuduga. Kalau mereka tahu kamu itu istrinya Presdirian, mereka pasti gak berani macam-macam lagi sama kamu. Pengacara mana ada apa-apanya dibanding Presdirian? Asing, aku cari pengacara untuk cerai dari keluarga Yan. Kamu mau cerai? Aku cari pengacara untuk cerai dari keluarga Yan. Kamu mau cerai? Weiwei. Kamu sudah gila ya, Lin Weiwei. Ini ruang istirahatku. Lin Weiwei, namamu itu sekarang sudah jelek. Semua kontrak iklanmu juga sudah lenyap. Bahkan keluarga Yan pun sudah gak sudi lagi sama kamu. Gue mau lihat, apa hak lo masih berani bersikap songong sama gue di keluarga Lin. Jadi gue kesini cuma mau ngasih tahu lo. Kalau posisi lo udah benar-benar gue rebut. Asal lo tahu ya, Pak yang lo singgung itu adalah tunangan gue. Sekarang keluarga kita udah punya ikatan bisnis lewat pernikahan gue sama keluarga Hi.
Jadi mereka udah nggak peduli lagi sama nasib lo dan keluarga Yan. Ah, gue ngerti kok. Karena nyokap lo itu cuma wanita penghibur. Jadi lo ngerasa nemenin Pahing minum itu hal yang memalukan. Benar-benar ya. Rasa rendah diri seseorang itu memang bisa mendarah daging. Pantas aja lo dicampakan. Sebenarnya apa sih yang mau lo omongin? Gue kesini cuma mau bilang. Gue itu pemeran utama kedua di drama ini. Sebagus apapun akting lo, ujung-ujungnya lo cuma pantas ngangkat nama gue. Gue kira lo punya kehebatan apa sampai berani ngomong besar di sini. Ternyata lo cuma susah payah merebut peran wanita kedua. Lagi pula, emangnya kenapa kalau lo nikah sama keluarga Hi? Selama gue masih sah jadi Nyonya Yan, lo nggak akan bisa ngapa-ngapain gue. Lin Weiwei, awas lo ya. Suatu hari nanti, gue bakal bikin lo sama nyokap lo angkat kaki dari keluarga Lin. Kita lihat aja nanti. Dasar jalang, lo pikir lo siapa? Hah? Dasar jalang, lo pikir lo itu siapa? Hah? Jangan harap gue bakal ngelepasin lo cuma karena lo sok jadi korban. Cuma dia yang bisa kemakan sama tampang penggoda lo itu. Cut. Emosinya kurang dapet, ayo ulang. Maaf, sutradara. Gue emang sengaja. Pak Yan, Bapak tenang saja. Bapak dijamin gak akan rugi berinvestasi di dramanya sutradara Wang. Apalagi, pemeran utama wanita kita kali ini adalah Lin Weiwei. Bapak tahu Lin Weiwei, kan? Aktris cantik itu kebetulan lagi syuting di lantai bawah sekarang. Mari, kita turun ke bawah untuk lihat. Dasar jalang, lo pikir lo siapa? Hah? Action. Yansi, kamu ini kenapa sih? Maaf ya, Pak Sutradara. Kita ulang sekali lagi. Tunggu sebentar, kompres dulu bengkaknya Weiwei. Kalau enggak, nanti di kamera kelihatan jelek. Lagi beruntung aja lo. Weiwei. Sini. Aduh, cewek secantik ini. Kok bisa-bisanya ditampar sampai begini? Pak Yan, mari saya temani keliling ke tempat lain. Tamparannya sih kelihatan asli banget. Tapi karakter utama perempuannya agak kurang. Oke, semuanya siap-siap ya. Kita mulai lagi syutingnya. Semua kembali ke posisi awal. Oke. Lin Weiwei, lo kan biasanya sombong banget. Gue mau lihat, lo masih bisa tahan berapa tamparan lagi dari gue. Nggak mau jawab ya lo? Lihat aja gimana gue ngasih lo pelajaran nanti. Tunggu. Tunggu sebentar. Saya mau ubah sedikit adegan ini. Lin Weiwei, kamu jangan cuma diam pas ditampar. Nanti pas tangannya Lingxi mau nampar, kamu harus tangkis dan tampar balik dia. Sutradara, Bapak ngomong apa sih? Sutradara kan bilang naskahnya mau diubah. Sekarang gantian kakak yang kasih lo pelajaran. Sutradara, Bapak masih ingatkan apa yang dibilang Pak Hi waktu itu. Lagi pula, Bapak nggak tahu kondisinya dia sekarang gimana. Dia kan lagi penuh skandal. Hak dia apa berani nampar gue? Kamu ini ngomong apa sih? Saya cuma ngomong kenyataannya. Kenyataannya adalah akting kamu yang jelek. Sering banget NG. Ayo, semua kru siap-siap. Lakukan sesuai arahan saya. Nggak mau. Apa kamu bilang nggak mau? Kalau nggak mau, angkat kaki sekarang juga. Saya ganti pemainnya sekarang juga. Saya sih tidak masalah kalau pemainnya diganti. Syutingnya syuting. Gue nggak percaya lo berani nampar gue beneran. Sepertinya kali ini Lin Weiwei bakal di atas angin. Tamparan ini harus dibalas dengan keras. Biar adegannya diulang berkali-kali. Gue belum juga ngapa-ngapain. Lin 11, ngapain lu menghindar? Lin Weiwei, gue peringatin, ya. Kalau lu beneran berani balas nampar gue. Awas aja, bakal gue bikin lu menderita, gitu. Oke, bersiap, mulai. Lain kali kalau mau ngomong sok keras, pastiin omongan sama nyali lu sejalan. Ingat, jangan menghindar. Cut. Bagus sekali, Lin Weiwei. Improvisasi kamu barusan bagus banget, ya. Sangat sesuai dengan karakter perannya. Benar-benar jadi daya tarik utama di adegan ini. Pak Yan, di usia Anda yang masih muda ini, rekam jejak bisnis Anda benar-benar tanpa celah. Saya tidak menyangka Anda juga sangat mengerti soal dunia seni peran. Setelah adegannya diubah sesuai saran Anda, adegan ini terbukti jadi jauh lebih memukau. Saya masih ada urusan lain. Saya permisi dulu. Mari saya antar silakan.
Lu tuh sebenarnya nyari apa sih? Kalau gue jadi lu, udah gue tampar si Lin 11 itu berkali-kali dari tadi. Gue ngelakuin itu murni biar adegan filmnya kelihatan lebih bagus. Lagian, dengan begini aja si Lin 11 udah cukup malu banget. Tapi... ya udahlah. Seluruh dunia seolah menindasmu. Tapi anehnya, cuma kamu yang kelihatan paling sabar. Paling sabar. Di seluruh dunia, emosi dia tuh yang paling meledak-ledak. Asing, kamu keluar dulu sana. Hehe. Kamu punya nyali buat nampar aku. Tapi barusan gak punya nyali buat balas nampar dia. Aku. Atau jangan-jangan, cakar kamu ini cuma tajam kalau lagi berhadapan sama aku aja. Ini beda urusan. Kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan kejadian barusan itu rencanamu. Sekarang kamu selalu nyuruh aku buat gak peduli sama kamu. Gak usah ngaret dapetin sesuatu yang bukan milikku. Tapi kenapa kamu malah ikut campur urusan kerjaku? Kamu tuh standar ganda banget, tahu nggak? Bukannya kamu suka kalau aku datang bak satria penyelamat buat nolongin kamu. Giliran aku udah datang, kamu malah nggak senang. Wah, hebat juga kamu, Lin Weiwei. Aku benar-benar meremehin kelicikanmu. Nggak bisa, aku nggak akan biarin kamu deketin keluarga yang lagi. Oke, aku setuju kerja sama bareng kamu. Tapi setelah kamu berkuasa nanti, kamu harus bantu aku rebut semua milik keluarga Lin. Udah telat makasih, Pak Yan. Aku masih ada jadwal syuting, duluan ya. Wei. Kamu minta maaf aja sama aku. Kita balik kayak dulu lagi aja, ya? Masa-masa dulu itu. Cuma kebahagiaan palsu yang aku peranin demi kamu. Sekarang aku udah sadar. Keluarga Yan. Semua yang aku mau, nggak akan pernah bisa kamu kasih. Maaf, Pak Yan. Aku permisi dulu. Li Weiwei, kita. Ini adalah adegan yang sangat krusial. Dan kita bakal pakai pengambilan gambar durasi panjang. Nanti kamu hafalin dulu pergerakannya, ya? Terus pas di lokasi, tolong bangun emosinya baik-baik. Tenang aja, Pak Sutradara. Semuanya, buruan benerin riasan sekarang. Ya ampun, ada yang jatuh. Cepat ke sana, cek ada apa. Astaga, kok bisa gini sih? Ada apa ini? Itu Lin Weiwei. Parah nggak lukanya? Perlu dibawa ke rumah sakit nggak? Weiwei. Suara ini Weiwei. Keluarga yang memanggilku. Kamu gak apa-apa? Nggak mungkin. Weiwei. Sosok yang selalu angkuh. Presdirian. Bagaimana bisa kehilangan kendali di depan banyak orang seperti ini? Lin Weiwei, sadarlah. Benar-benar menyedihkan. Sampai detik terakhir pun, aku masih berhayal dia akan datang menyelamatkanku. Tenanglah, Presdirian. Nyonya pasti baik-baik saja. Weiwei, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku sedetik pun. Bagaimana bisa kru syuting melakukan kesalahan fatal sebesar ini? Bagaimana keadaan Weiwei? Cepat suruh orang untuk memeriksanya. Cari tahu apakah ini murni kecelakaan atau ada hal lain. Selidiki masalah ini sampai tuntas. Baik, Pak. Bagaimana bisa jadi begini? Bukankah keluarga yang sama sekali tidak peduli pada Lin Weiwei? Aku sudah menyabotase semuanya sesuai dengan perintahmu. Sekarang dia benar-benar celaka. Keluarga yang sangat murka. Bagaimana kalau dia sampai tahu aku pelakunya? Itu tidak mungkin. Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan pernah kehilangan kendali hanya karena wanita rendahan. Kau tidak melihat sendiri bagaimana reaksi Tuan Yan di lokasi tadi. Bukankah kau mengaku sebagai wanita kesayangan keluarga Yan? Sekarang masalahnya sudah sebesar ini. Kau harus cari cara untuk menyelamatkanku. Kau sendiri yang dendam pada Lin Weiwei. Dan mencoba balas dendam padanya. Apa hubungannya denganku? Xiao 11, kau sudah gila ya? Jelas-jelas kau yang menyuruhku melakukannya. Asal kau tahu ya, jangan harap kau bisa lepas tangan begitu saja. Kalau sampai aku ditangkap oleh keluarga Yan, aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Beraninya kau mengancamku. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien saat ini sangat kritis. Apalagi, dia sedang hamil. Hamil. Fisik pasien sekarang terlalu lemah. Ditambah lagi luka-luka yang dideritanya. Bagaimana kondisi bayinya nanti?
Kami juga tidak bisa menjaminnya. Apapun yang terjadi, kumohon selamatkan mereka berdua, terima kasih. Segera kerahkan tim medis. Yang paling elit, aku tidak izinkan terjadi apa-apa pada mereka. Baik, Tuan. Hei. Jangan gerak, jangan banyak gerak. Syukurlah, kamu akhirnya sadar. Gimana ceritanya kamu bisa hamil? Tapi sama sekali gak bilang-bilang ke aku. Kamu tahu nggak? Aku sampai jantungan gara-gara kamu. Kamu bilang apa? Aku hamil. Ya iyalah. Kamu gak tahu aja. Betapa khawatirnya Pak Yan sama kamu dan bayi ini. Tuan muda sampai heboh mengerahkan segalanya. Menggunakan semua koneksinya cuma demi nyelamatin kesayangannya ini. Diam-diam kamu mainnya hebat juga. Ya, kamu memang juara deh. Benarkah? Ya iyalah, satu rumah sakit sampai dibikin heboh. Mulai dari obat impor luar negeri, sampai fasilitas tercanggih di sini semuanya dipakai buat kamu. Ternyata aku punya anak. Apalagi ini anakku dengan dia. Ah. Base hand. Apa maksudnya semua ini? Apakah hanya karena ada anak ini? Kamu baru bersikap peduli dan pura-pura mencintaiku. Berjanjilah padaku, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu istirahat saja dulu sekarang, ya? Masalah di antara kita saja belum ada yang selesai. Bertahan bersama cuma demi anak itu sama sekali nggak ada artinya. Lagi pula, kita berdua sama-sama butuh waktu untuk berpikir jernih. Pikiranku sudah sangat jernih. Entah sosokmu yang dulu aku kenal itu cuma pura-pura. Atau memang sungguhan. Kamu tetaplah sosok yang aku kenal. Lin Weiwei. Aku menikahimu. Karena aku merasa sangat bahagia saat bersamamu. Dan sekarang setelah ada anak aku malah jauh lebih bahagia. Aku rasa tidak ada masalah apa-apa di antara kita. Aku masih ada rapat darurat. Kamu istirahat yang benar, ya. Aku bakal segera pulang buat nemenin kalian. Halo dengan Nona Lin. Ini dari rumah sakit. Ibu Anda sudah dipindahkan oleh Direktur Lin. Hei, Weiwei. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah keluarga Lin. Kalian apakan ibuku? Kenapa obatnya dihentikan? Aduh Weiwei sayang. Di dunia ini, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu banyak sekali. Kami sudah membiarkan ibumu hidup selama ini. Itu saja sudah sangat luar biasa loh. Kakek, sebenarnya ada apa ini? Weiwei, kamu harus memikirkan kepentingan keluarga kita. Kepentingan keluarga. Kalian jangan lupa, aku ini Nyonya Yan. Cih kalian berani bersikap begini. Apa kalian tidak takut aku menyuruhnya memutus kerjasama dengan grup Lin? Hah, Nyonya Yan. Kamu itu cuma anak haram. Ibumu itu dulunya cuma penyanyi panggung murahan yang tidak pantas dipandang. Kalau bukan karena ayahmu dulu berlutut memohon pada kami, mana mungkin kalian berdua bisa masuk ke rumah keluarga Lin? Masih berani ngaku Nyonya Yan. Kamu itu mending cari tahu dulu sana. Di sisi suamimu itu, sudah ada cinta pertamanya yang sempurna. Memangnya kamu ini siapa? Hah? Weiwei, urusanmu itu sudah bikin heboh di internet. Sekarang ini keluarga Lin sedang dalam masa transisi penting. Kalau masa lalu kamu dan ibumu sampai dibongkar orang, maka tamatlah sudah semuanya. Keluarga Lin sudah membiayai pengobatan ibumu. Sehingga dia bisa bertahan hidup sampai selama ini. Itu kami sudah sangat berbaik hati padamu. Kami melakukan ini bukan cuma demi keluarga Lin, tapi juga demi kebaikanmu. Hah? Tapi, kalau kamu memang tidak mau menurut, ya sudah, tidak apa-apa. Coba kamu lihat keluarga Hi akhir-akhir ini sedang tidak disukai oleh Presdirian. Terus, proyek-proyek yang dibatalkan itu gimana? Kalau keluarga Hi nggak mau, kan bisa dialihkan ke kita. Terus, tinggal minta bos ya nambah investasi 200 juta. Dengan begitu,
Lin 11 kita bisa nikah besar-besaran. Lagi pula, kamu kan kakaknya, pasti bakal dapat untungnya juga, kan? Intinya kalian ngorbanin ibuku cuma demi Lin 11, kan? Kalian belum tahu, ya? Hari ini, di lokasi syuting. Aku udah nampar Lin 11 berkali-kali loh. Sampai bengkak tuh mukanya aku buat. HMPH kalian belum tahu, ya? Hari ini, di lokasi syuting. Aku udah nampar Lin 11 berkali-kali. Sampai bengkak tuh mukanya aku buat. Apa? Berani-beraninya kamu nampar anakku. Dasar perempuan murahan. Nampar pas acting aja belum puas. Sekarang kamu berani ngelunjak sampai ke rumah. Baru juga ku tinggal sebentar, kamu udah dikasari sampai begini. Kamu tahu nggak, seberapa banyak koneksi yang aku kerahkan kemarin? Cuma demi nyelamatin kamu dan bayi kita. Bukannya istirahat yang benar. Malah kesini buang-buang emosi ngeladenin orang-orang gak penting ini. Hamil, Xiao Jia. Maksudmu, Wei Wei hamil. Wei Wei, apa itu benar? Kurang ajar, siapa yang ngajarin kamu bertindak sembarangan? Ayah kamu. Siapa yang nyuruh kamu bertindak sembarangan? Aduh, aduh, aduh. Ini semua cuma salah paham. Wei Wei, kita ini kan keluarga. Mana mungkin kami mau nyelakain kamu? Oh, iya, sekarang baru bilang begitu. Kenapa tadi nggak bilang kalau ini cuma salah paham? Bawa dia masuk. Ayah, ibu, tolong aku, aduh. Tuan Lin, kedatanganku hari ini bukan untuk nonton drama keluarga kalian. Aku kesini untuk menuntut penjelasan. Enggak, aku nggak ngelakuin itu. Aku beneran nggak ngelakuin apa-apa. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Ngaku, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin? Ah, 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 ah. Ini aduh. Tidak, 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 aduh. Pak Yan, pasti ada salah paham di sini. Lin 11 kamu mencelakaiku, aku masih bisa terima. Tapi kamu sama sekali tidak boleh mencelakai anak keluarga yang di dalam kandunganku. Sembarangan. Waktu itu aku sama sekali tidak tahu kalau kamu sedang hamil. Jadi, kamu mengaku kalau kamu yang mencelakaiku. Lin Weiwei, kamu menjebakku ya. Kamu duluan yang berbuat jahat. Coba pikirkan baik-baik. Yang kamu celakai itu pewaris keluarga Yan. Memangnya kamu sanggup menanggung akibatnya sendirian? Lin 11, itu kan ulahmu sendiri. Apa urusannya denganku? Jelas-jelas kamu yang menyuruhku. SSST Lin 11. Kamu itu orang pintar. Kamu sudah mencelakai Lin Weiwei berkali-kali. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau kamu cari masalah juga denganku, akan kupastikan kamu hancur dan tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Memang aku yang lakuin. Terus kenapa? Lin Weiwei, kamu itu cuma anak haram. Kenapa semua hal yang enak selalu jatuh ke tanganmu? Astaga, sudah hentikan. Tega-teganya kamu berbuat hal sekeji ini. Jadi, aku menuntut pertanggungjawaban. Bawa Lin 11 pergi dari sini. Tidak kakek. Kakek tidak boleh begini padaku. Bawa Lin 11 pergi. Tidak, kakek. Kakek tidak bisa melakukan ini padaku. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri keluarga Lin. Dan kamu dilarang keras menginjakkan kaki lagi di negara ini. Ayah, kakek. Aku salah, tolong maafkan aku. Aku capek, aku mau pulang. Ayah, aku salah. Ayo, kita pulang. Aku salah. Aduh, ayah. Kalau saja kamu menurut dan tetap berada di sisiku, kamu tidak akan menderita seperti ini. Aku cuma mau membuktikan kalau aku bisa. Nggak semua hal harus kamu yang beresin. Kamu sebenarnya mau apa? Pergilah, masalah besar udah kamu bantu selesaikan buat aku. Sisanya aku bisa urus diriku sendiri. Kamu lagi ngambek apa lagi sih? Kamu mau nyuruh aku pergi kemana?
Ruang perawatan VIP yang disiapkan Presdir Y. Tim dokter terbaik. Perawatan pemulihan 24 jam penuh. Soal keluarga Lin, Presdir juga sudah memberikan perintahnya. Besok identitas Nyonya akan diumumkan ke publik. Nyonya, Anda sudah bisa tenang sekarang. Biarkan aku memelukmu sebentar. Ibuku seumur hidupnya selalu berusaha mencari muka di depan keluarga Lin. Tapi ternyata, hanya dengan beberapa patah kata dari keluarga Jian, dia langsung mendapatkan keadilan dan pengakuan. Benar-benar lucu ya. Lo kamu kenapa nangis? Mungkin yang dibilang Lian Jia itu benar. Asalkan pada akhirnya aku bisa tetap berada di sisinya itu udah cukup. Harusnya aku pasrah aja sama takdir. Nggak apa-apa kok Lian Jia, makasih ya. Selamat datang kembali di rumah, Tuan. Ini kepala pelayan Liu dari rumah utama. Mulai sekarang, biar dia yang ngurus semua kebutuhan makan dan keseharianmu. Dari rumah utama ya. Nyonya tidak perlu khawatir. Saya akan sangat memperhatikan semua kebutuhan dan keseharian Anda. Sebenarnya aku rasa nggak perlu repot-repot begini. Nurut aja, ya. Halo, Nona Jiang. Anda tenang saja, urusannya hampir selesai kok. Baik. Halo, asisten khususku. Aku mau menemui keluarga Yan. Wah, orang hamil emang beda, ya. Bisa terus-terusan monopoli dia. Padahal dulu waktu aku nggak hamil aja, dia juga selalu nurutin semua kemauanku. Kamu tenang aja. Asalkan kamu nggak keberatan ada aku, kamu tetap bisa kok melahirin anaknya. Keluarga Yan. Aku kangen banget sama kamu. Apa maksudmu? Lin 11 itu bukan orang bodoh. Dia merekam semua percakapan telepon kalian. Cuma dengan cara ini, dia bisa bikin kesepakatan sama aku. Kamu gak apa-apa kan? Dia udah ngasih semua rekamannya ke aku. Iya, aku yang lakuin. Terus kenapa? Aku kan cuma ngasih saran. Dia sendiri yang terlalu benci sama Lin Weiwei. Sampai rasanya pengen banget lihat perempuan itu lenyap. Anak kamu itu cuma kecelakaan. Kenapa? Sekarang tiba-tiba mau jadi ayah yang baik, dan gak butuh aku lagi. Kamu lupa waktu kita tidur bareng dulu. Betapa bahagianya kamu. Betapa gilanya kita. Mana mungkin kamu bisa lupa? Mana mungkin kamu bisa ngelepasin aku gitu aja? Jian 11, kalau terus-terusan begini, gak akan ada untungnya buat siapapun. Iya. Dulu aku memang pernah cinta sama kamu. Aku kira kamu gak peduli sama status sebagai Nyonya Yan. Makanya, aku jadi lebih menghargai kamu. Aku pikir, kamu itu beda dari perempuan lain. Walaupun kamu pernah nyakitin aku tetap menghormati kamu karena itulah. Aku sampai mengabaikan orang lain. Tapi kepulanganmu kali ini bikin aku sadar sepenuhnya. Bukannya kamu gak mau status Nyonya Yan. Semuanya, cuma akal-akalanmu aja. Aku udah salah paham. Mengira kamu tulus nyukai aku apa adanya, itu benar-benar lelucon yang konyol. Memangnya perempuan itu tulus nyukai kamu apa adanya? Bukannya dia cuma kebetulan lagi hamil anak kamu. Kalau kamu mau aku juga bisa hamil anakmu. Kamu gak pantas dibandingin sama dia. Kalian berdua itu beda. Jangan pernah hubungi aku lagi. Istriku bakal cemburu. Udah gak apa-apa sekarang. Kan udah dibilangin, jangan banyak jalan-jalan dulu. Nanti aku pasti pulang tepat waktu kok. Aku cuma pengen kesini buat jemput kamu. Pasti gak sesederhana itu kan? Ada yang ingin kamu katakan padaku. Apa ini cuma perasaanku saja? Dia sepertinya mulai memahamiku. Yan Jia, aku tidak terbiasa dengan kepala pelayan Liu. Bisakah kamu menggantinya untukku? Aku turuti maumu.
Kenapa kamu memberikan Jin Maowan kepadaku? Kalau dikasih, terima saja. Apa kamu juga sebaik ini pada wanita lain? Apa kamu ingin jadi pengecualiannya? Lalu bagaimana dengan Jiang 11? Apa dia pengecualiannya? Li Weiwei, apa kamu sengaja ingin membuatku marah? Aku cuma ingin tahu seperti apa pengecualianmu itu, Eum. Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu suka? Lagi mikirin apa? Ternyata kamu masih ingat semuanya. Ada rokok. Mau pulang bersamaku? Aku juga ingin ada kembang api yang menyala khusus untukku. Kenapa kamu mendekatiku? Karena aku mencintaimu, Tuan Yan. Jadilah wanitaku. Tanpa melibatkan perasaan. Tidak apa-apa. Asalkan aku mencintaimu, itu sudah cukup. Perasaan ini, seolah-olah sekarang kamu benar-benar akan jatuh cinta padaku. Namun, tak disangka yang datang justru malapetaka. Yan Jia, perutku sakit sekali. Wei Wei, Wei Wei. Anak kita, bagaimana dengan anak kita? Kamu pulihkan dulu tubuhmu. Anak kita. Kenapa bisa jadi begini? Kamu tenanglah dulu. Percayalah padaku. Kita pasti akan punya anak lagi. Siapa yang sudah mencelakai? Siapa yang sudah mencelakai anakku? Masuk. Berlutut. Ternyata kau. Kau yang mencampurkan sesuatu ke dalam makananku. Rasanya kehilangan anak itu sangat menyakitkan, kan? Anakku sekarang juga hampir mati. Sekarang kau tahu kan rasanya sesakit apa? Aku sama sekali tidak punya dendam padamu. Kenapa kau tega melakukan semua ini? Jiang Xing yang menyuruhmu, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Jiang. Ini semua hanya karena satu ucapanmu. Pekerjaanku selama belasan tahun hilang begitu saja. Anakku sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak punya uang untuk bertahan hidup. Hanya bisa dia menunggu ajal. Kau mengerti sekarang? Kau sendiri yang membunuh anakmu dengan tanganmu. Keluar, pergi, Keluar, tenanglah sedikit, keluar dari sini. pergi. Enyah dari sini. Nona Cheng, saya mohon bantulah saya sekali lagi. Sudah disepakati, selama kau berada di keluarga Yan, aku akan membayarkan biaya pengobatan anakmu setiap harinya. Tapi sekarang, kontrak kita cukup sampai di sini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang tidak becus. Anda bisa menjadi pujaan hati Tuan Yan. Itu semua karena saya mencuri desain bros untuk Anda. Anda bisa menjadi pujaan hati Tuan Yan. Itu semua karena saya mencuri desain bros itu untuk Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah membantu Anda merencanakan semuanya di keluarga Yan. Kalau tidak ada jasa, setidaknya saya sudah bersusah payah.
Saya mohon, bantulah saya untuk yang terakhir kalinya. Kalau begitu, kau tanggung sendiri saja masalah ini. Dan aku akan membiarkan anakmu tetap hidup. Wei. Tenanglah sedikit. Kita masih bisa punya anak lagi. Ini salahku aku sendiri yang membuat anakku mati. Aku tidak pantas punya anak lagi. Ini pasti ulah Jiang Xin. Pasti dia pelakunya. Dia tidak rela kita punya anak. Dia tidak rela melepaskan posisinya sebagai Nyonya Ye. Dia balas dendam pada kita. Ini semua ulahnya. Kita sekarang tidak punya bukti. Bukannya kepala pelayan Liu sudah bilang. Apa kamu harus pilih kasih seterang-terangan ini? Nyawaku dan anak kita. Apa masih kalah dengan posisi Kak Baiyun di hatimu? Atau jangan-jangan kamu juga berpikir, kalau dia membunuh anakku? Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Dan memberimu penjelasan. Terserah. Mau apa lagi kamu? Biaya transplantasi hati anak kepala pelayan Liu, kamu yang bayar, kan? Makanya dia menceritakan semuanya padamu. Benar, kan? Aku yang membunuh anakmu. Apa kamu tidak membenciku? Kamu lebih suka aku membencimu. Daripada harus menjauh dariku, iya kan? Benar, aku lebih baik kamu membenciku. Aku tidak sanggup menerima kamu mengabaikanku. Semuanya sudah kuselidiki. Racun dari kepala pelayan Liu tidak cukup untuk membunuh anak Wei. Tapi aku tidak mau memberitahunya. Aku lebih suka dia membenci kepala pelayan Liu, dan membencimu. Kamu sebegitu pedulinya pada dia. Sampai tidak peduli sedikit pun padaku. Kamu harusnya bersyukur karena bukan kamu yang membunuh anakku. Kalau tidak, aku tidak akan buang-buang waktu bicara denganmu di sini. Aku tidak akan menyerah. Orang yang kamu cintai itu aku. Kamu cuma sedang dibutakan olehnya. Tian Jia, kamu pasti akan menyesal. Kakak ipar, ada apa? Kenapa dia lari keluar sambil menangis? Apa dia barusan datang? Kenapa dia ada di sini? Ini kan bukan rumah keluarga Yan. Kenapa kamu tidak bisa menghargai Wei Wei dengan baik? Padahal hatimu sudah lama jatuh cinta padanya. Aku. Hanya gara-gara wanita seperti itu. Dia berulang kali menyakiti Hui Fei. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi padanya. Jangan salahkan aku kalau aku tidak peduli lagi dengan persaudaraan kita. Yan Jia, kamu tidak bisa begini padaku, Yan Jia. Jauhi mereka. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. HMPH. Maafkan saya, Tuan Yan. Nyonya menghilang. Saya sudah mencarinya ke seluruh rumah sakit, tapi tidak ketemu. Cepat kerahkan orang untuk mencarinya sekarang juga. Walau harus mencari ke seluruh pelosok kota, kalian harus menemukannya. Baik, Tuan. Tuan Yan, istri Anda menunjukkan gejala depresi yang sangat jelas. Beberapa hari ini, Anda harus benar-benar menjaganya ekstra ketat. Ini semua perbuatan Jiang Xin. Pasti dia pelakunya. Apa kamu harus pilih kasih seterbuka ini padanya? Nyawaku dan nyawa anak kita, apa benar-benar tidak ada artinya? Dibandingkan dengan wanita masa lalumu itu di hatimu. Hati-hati jalannya. Kamu kan baru saja keguguran. Kenapa juga kamu mau menyiksa diri datang ke tempat terpencil begini, sih? Asing lihat deh. Pemandangannya indah banget, ya. Wei, kita pulang saja, yuk. Tuan Yan pasti sedang mengkhawatirkanmu. Kamu dengar aku ngomong gak, sih? Hei. Selama ini, aku sudah melakukan segala cara agar Yan Jia mencintaiku. Tapi aku tidak pernah sadar.
Apa harga yang harus kubayar untuk bisa bersama Yan Jia? Aku kehilangan diriku sendiri, kehilangan rasa percayaku, dan kehilangan anakku. Asing, kamu tahu semua kata sandi akunku, kan? Tolong berikan uangnya pada ibuku. Dan bawa dia pergi dari keluarga Lin. Ada juga 2 sertifikat deposito dalam jumlah besar. Totalnya ada 1 juta, kuberikan semuanya untukmu. Hiduplah dengan baik, ya. Jangan bersedih untukku. Yan Jia. Aku doakan hidupmu selalu lancar. Yan Jia, aku doakan kau selalu bahagia selamanya. Su Feng, cepat lacak sekarang juga. Cari tahu di mana posisinya. Baik, Pak Yan. Hih, aku benci kamu. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Ngapain sih kamu peduliin dia? Bukannya sekarang ada aku di sampingmu. Kamu itu cuma artis simpanan. Masih berani belagu ya? Dasar murahan, emangnya kamu pikir kamu siapa? Pantas aja kamu dicampakan. Gelar Nyonya Yan itu nggak ada artinya. Aku mau jadi satu-satunya. Iya, aku yang lakuin. Terus kenapa? Lin Weiwei, dasar kau anak haram. Kenapa sih semua hal baik selalu kamu yang dapat? Dasar perempuan murahan. Kamu sendiri yang udah bunuh anakmu. Apa pilih kasihmu harus seterang-terangan ini? Nyawaku dan anak kita bahkan gak sebanding dengan posisi wanita masa lalumu itu di hatimu, ya. Kalau bukan milikmu, jangan pernah minta dariku. Sadar diri dong sama posisimu. Adik manis. Halo. Pergi sana. Aku nggak punya wanita masa lalu. Cuma ada kamu, Wei Wei. Kamu bohong. Aku nggak bohong. Selama bertahun-tahun ini cuma ada kamu di hatiku. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Kumohon jangan tidur dulu, ya. Asalkan kamu tetap bangun. Apapun yang kamu minta, pasti aku turuti. Wei Wei. Kamu nggak ngantuk, kan? Kamu nggak ngantuk. Tolong jangan salahkan aku. Semua yang aku bilang itu jujur. Kenapa kamu gak mau percaya sama aku? Aku gak suka sama dia. Aku benar-benar gak suka sama dia. Aku malah lumayan benci sama dia. Aku harap dia menjauh dari kehidupan kita. Kamu dengar, kan? Aku sangat mencintaimu. Saya sudah meresepkan beberapa obat antidepresan. Pastikan kalian terus memantau kondisinya akhir-akhir ini. Baik. Pak Yan. Wei Wei meninggalkan sepucuk surat. Sepertinya kali ini, dia benar-benar ingin pergi dari hidupku. Meninggalkan dunia ini. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih dengan Pak Yan? Apa harus sampai seperti ini? Aku cuma tidak mau bergantung pada siapapun lagi. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Wei Wei lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Saya sedang ambil cuti sekarang, Pak. Tadi saya baru saja bilang ke Asing, kalau kami berencana mencari waktu untuk berkunjung menemui Bapak. Hahaha. Wah, bagus sekali kalau begitu. Di film sebelumnya, saya sudah sangat mengagumi bakatmu. Nah, sekarang, saya sedang mempersiapkan sebuah film seni untuk bersaing di Festival Film Cannes. Saya ingin tahu,
Apakah kamu tertarik? Tentu saja saya tertarik, Pak. Bukannya sudah kubilang, jangan pernah temui aku lagi. Aku kangen sama kamu. Aku sudah bicara sangat jelas padamu. Kita tidak perlu saling menghubungi lagi. Aku tahu dia sudah meninggalkanmu. Apa kamu lebih memilih sendirian daripada kembali bersamaku? Apa kamu sudah melupakan semua kenangan kita berdua? Kalau kamu masih ingat masa lalu kita, tolong jangan pernah mencari aku lagi. Sebegitu inginnya kamu menyingkirkanku selamanya. Dari keluarga Yan. Kalau begitu, berikan aku satu hal terakhir. Jika kamu memberikannya, aku akan menghilang dari kehidupan kalian selamanya. Apa yang kamu inginkan? Aku mau peran utama wanita di film barunya sutradara Wang. Benarkah itu, sutradara Wang? Bisa bekerja sama dengan Anda lagi adalah sebuah kehormatan bagi saya. Kali ini, saya akan mengumumkan tim produksi saya di konferensi pers nanti. Kamu akan jadi kejutan terbesar di film ini. Baik, sutradara Wang. Aku pasti akan bekerja keras. Bagus. Kudengar calon pemeran utama pilihan sutradara Wang adalah Nyonya Besar. Wah, penampilan Lin Weiwei kali ini kelihatan luar biasa ya. Kudengar, dia itu kandidat terkuat buat jadi pemeran utama wanita di film barunya sutradara Wang. Cantik banget. Ayo foto satu lagi. Itu artis pendatang baru dari agensi mana? Cantik banget. Ya ampun. Siapa sih dia? Benar, cantik banget. Apa dia artis pendatang baru? Nggak tahu tuh. Wajahnya bahkan lebih cantik dari Lin Weiwei. Setuju? Pendatang baru dari mana sih dia? Ini tuh konferensi pers film. Ngapain kamu kesini? Hari ini aku datang buat ngasih kamu hadiah besar. Lihat saja nanti, Lin Weiwei. Selamat datang, rekan-rekan wartawan sekalian. Terima kasih sudah hadir di konferensi pers film ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan siapa pemeran utama wanita di film baru saya. Pemeran utamanya adalah aktris pendatang baru, Jiang 11. Hah, ternyata dia. Apa? Yang benar saja. Bukan Lin Weiwei, ya. Nggak nyangka sutradara Wang malah milih pendatang baru nggak? Peduli itu peran utama atau keluarga Yan, semuanya adalah milikku. Ternyata beneran bukan dia ya. Cepat, masih ada satu acara lagi. Benar-benar nggak nyangka sutradara Wang nggak milih Lin Weiwei. Tapi pendatang baru itu emang kelihatan lebih cantik dari Weiwei sih. Kamu gak apa-apa. Apa kamu merasa gak enak badan? Kita pulang dulu aja, yuk. Soal peran utama di film sutradara Wang, apa ini ulahmu? Weiwei, coba kamu lihat ini dulu. Aku nggak mau. Kamu tuh selalu saja merasa paling benar. Nggak pernah sadar kalau dirimu itu salah. Kamu sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya aku mau. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Dari awal kita pacaran, kamu emang selalu begini. Aku ini cuma boneka tali di tanganmu, kan? Kamu pikir dengan uang dan kekuasaan kamu bisa mengendalikan segalanya. Kita putus. Jangan pernah ikut campur urusanku lagi. Weiwei. Lepasin. Kenapa kamu gak bantu aku menahannya? Emangnya bakal berguna? Selama ini kamu terus-terusan menoleransi Jiang 11. Itu semua cuma karena bros itu, kan? Lihat ini. Aku sudah bertanya pada kepala pelayan Liu. Dia yang membocorkan desainnya, lalu Jiang 11 memalsukannya. Semua itu cuma demi mendekatimu. Mereka berdua sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Buka matamu lebar-lebar. Pujaan hatimu itu benar-benar cuma lelucon. Aku sudah lama tahu kalau Jiang 11 bukanlah gadis itu. Terus kenapa kamu malah ngasih peran utama wanita itu ke Jiang 11? Kamu gak tahu kalau Weiwei selalu memperjuangkan peran itu. Karena aku ingin dia menjauh dari kehidupan kami. Aku cuma ingin menyingkirkan masalah ini. Weiwei bilang dia terlalu lelah. Aku cuma ingin membuatnya bahagia. Lagi pula, aku sudah memperjuangkan peran yang jauh lebih baik untuknya. Tapi kenapa dia nggak paham juga? Dari kecil kamu memang selalu luar biasa dalam segala hal. Tapi anehnya, soal wanita kamu benar-benar bodoh. Bukan begitu caranya mendekati seorang wanita. Aku akan bantu kamu menjelaskannya pada Weiwei. Tapi soal berhasil atau tidaknya, aku nggak berani jamin. Kamu. Aku cuma ingin dia bahagia. Coba kamu baca baik-baik dokumen ini.
Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa memberinya kebahagiaan itu cuma kamu. Ah ah ah, tolong, tolong aku. Tuan putri cantik begini kalau nangis nanti jadi jelek, loh. Ternyata dia menikahiku bukan demi harta dan kekuasaan keluarga Yan. Selama ini dia selalu tulus mencintaiku. Dan orang yang selama ini gak pernah bisa kulupakan. Ternyata selalu dia. Halo, ini Bos Yan, kan? Lin Weiwei sekarang ada di tangan kami. Kalau lu pintar, turuti kemauan kami. Kalau enggak, nyawanya bakal melayang. Di seluruh kota Gangcheng, belum ada yang berani ngancam saya. Oh ya, Bos Yan. Kalau lu nggak mau kerja sama, kami punya banyak cara buat nyiksa cewek cantik lu ini. Hahaha. Dengerin gue baik-baik. Lu harus datang sendirian. Kalian ini sebenarnya siapa? Lu Lin Weiwei, kan? Soal bisnis keluarga Hi di kota Nancheng. Keluarga yang sama sekali nggak mau kerja sama. Makanya hari ini kami culik lu. Buat maksa dia nurut. Kalian salah tangkap orang. Aku ini nggak ada artinya buat keluarga Yan. Bentar lagi kami bakal rekam video sama foto syur dia. Terus kami kirim ke Anda. Berani kalian. Weiwei. Aku nggak akan biarin kamu kenapa-napa. Kamu tunggu aku. Asal lu tahu aja, ya. Bos Yi udah pesan. Kita boleh senang-senang dan mainin lu sepuasnya. Hahaha, jangan sentuh aku. Lepasin, lepasin aku. Yaelah jangan sentuh aku. Wah, berani-beraninya lu nendang gue. Bangsat, gue habisi lu. Tuh lihat, lu masih mau bilang kalau lu nggak penting buat dia. Ini apa? Gimana? Kalian pada senang-senang, kan? Gimana? Kalian pada senang-senang, kan? Bos Yi, kok bos bisa ada di sini? Bos Yi. Bos Hi, tolong lepasin aku. Aku ini sama sekali nggak penting buat keluarga Yan. Ngasih ancaman pakai aku tuh nggak bakal mempan buat dia. Masa sih? Dulu keluarga yang menyerangku gara-gara kamu, loh. Sampai memutus seluruh rantai bisnisku. Terus sekarang kamu bilang kamu nggak penting. Nggak mungkin ini semua bohong, oke. Penting atau enggaknya, sebentar lagi kita juga bakal tahu. Lakukan sekarang, ayo. Kita siaran langsung dulu buat bos Ye, ayo sini. Hihihi, sini, sini. Sini kamu, Jangan sentuh aku. Sini kamu, hentikan. Jangan bergerak. Maju selangkah lagi. Nyawanya melayang di sini sekarang juga. Berani kalian sakiti dia. Kalian semua bakal mati. Yan Jia. Nggak usah pedulikan aku, cepetan pergi. Bisnis masih bisa dibicarakan. Tapi kalau sampai kamu berani melukai dia, aku jamin kamu bakal habis di kota Gangcheng. Kamu pikir kamu punya hak buat negosiasi sama aku sekarang? Yan Jia. Tinggalin aja aku, cepet lari. Wah lagi main sinetron cinta-cintaan nih. Boleh juga. Sini, berlutut, terus sujud 3 kali di depanku. Nanti aku pertimbangkan buat lepasin dia. Jangan lakukan itu. Diam kau. Aku tanya, kamu mau berlutut atau enggak? Oke. Aku berlutut. Ye Jia, jangan berlutut. Semuanya hentikan. Kurang ajar, kamu berani lapor polisi. Kalau gitu kita mati sama-sama. Jari ahik sik sik. Ini semua salahku.
Kalau aja bukan gara-gara aku, kamu nggak bakal jadi kayak gini. Nyonya sebenarnya film tentang depresi itu. Bos yang cuma takut Anda terlalu mendalami peran dan malah menyakiti diri sendiri. Makanya beliau nggak memberikan peran itu ke Anda. Sebagai gantinya, beliau menyiapkan proyek kelas S untuk Anda. Dalam perjanjian kerjasama dengan Presdir Zhang, dia rela mengalah 5%. Kamu tahu sendiri, kan? Dulu dia tidak pernah mau kompromi. Yan Jia, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku, Yan Jia. Hahaha. Yan Jia, aku mohon. Kumohon bangunlah. Kamu sudah sadar. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku yang salah. Aku terlalu egois. Aku tidak mengerti perasaanmu. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Semuanya salahku. Padahal orang yang paling aku cintai adalah kamu. Jangan takut, aku di sini. Presdir Ning, sudah kami selidiki. Dalang dibalik penculikan Hibiao adalah Jiang 11. Semua orang yang berani melukai Wei Wei tidak akan kubiarkan lolos begitu saja. Akan segera saya urus. Mary, mulai sekarang, aku hanya ingin kamu terus berada di sisiku. Dandan cantik begini mau kemana? Hari ini kan acara penghargaan, kamu lupa ya? Aku tidak lupa, tapi bisakah kamu tidak memakai gaun yang ini? Tentu saja tidak bisa. Kalau tidak suka, kamu tidak usah ikut. Wah, jelas tidak bisa begitu. Kalung ini kan sangat mahal. Pasti butuh pengawal. Memangnya cuma kalungnya yang mahal? Menurutmu bagaimana? Itu dia, mereka datang. Wah, cantik sekali. Lihat sini, lihat sini. Nona Lin, lihat ke sini. Selamat untuk Nona Lin atas penghargaan aktris terbaik di ajang Starlight kali ini. Sekarang, yang paling ingin diketahui oleh semua orang adalah, dengan siapa Anda pertama kali ingin berbagi kabar gembira ini? Kali ini, kami juga mengundang seorang tamu istimewa. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Presiden Direktur Grup Yan, Bapak Yan Jia. Aku membatalkan acaraku. Hanya untuk datang mendukungmu. Ayo dong, Nyonya, nggak mau unjuk kemesraan sedikit nih? Wah, mereka kelihatan serasi banget, ya. Astaga, Li Weiwei ngelamar, loh. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau, wah. Bahagia banget lihatnya. Iya, benar banget. Hahaha, aku nggak percaya. Aku nggak percaya dia tega ngelakuin ini ke aku. Aku nggak percaya. Keluarga Yan itu milikku. Pernikahannya Nyanzu dan Nona Lin sangat harmonis. Sangat bahagia.
Silin itu pelakor dari mana? Hah, aku harus pergi lihat sendiri. Nona Jiang kumat lagi. Kami sudah mencarinya berkali-kali. Direktur yang benar-benar tidak mau menemuimu. Kalau gitu tolong carikan dia lagi untukku. Tolong berikan ini padanya. Dia pasti akan datang menemuiku. Cepat pergi. Ini fotoku waktu masih kecil. Kamu pasti belum pernah lihat, kan? Coba sini, aku lihat. Masih ingat sama dia? Aku cuma ingat, hari itu, aku harus membela seorang bocah cengeng. Aku juga masih ingat, Bapak Direktur. Hari itu, kamu kelihatan seperti seorang pahlawan. Tapi sekarang aku sudah tua. Apa aku udah nggak selucu waktu kecil? Gak peduli berapapun umurmu. Setua apapun, kamu tetap wanitaku. Momennya lagi pas banget nih. Apa Presdir yang bersedia melepas rindu dengan gadis kecil ini? Kalau pelayananku memuaskan, kamu harus janji kelingking sama aku, ya. Bilang kalau kamu akan selalu mencintaiku. Aku akan selalu mencintaimu.